Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menurut jenis cederanya, yang pertama tadi ya, berdasarkan aktivitas fisik olahraga. Nah, pengertiannya, misalkan ada memar. Nah, memar itu timbul karena benda tumpul atau kalian jatuh tapi tidak luka. Jadi cuma biru-biru gitu, alias biasa dikatakan dengan kata-kata jarum ya. Untuk penanganannya, kalian bisa dikompres air es, istirahat, dan hindari benturan yang akan terjadi lagi. Jadi kalian lebih baik duduk dulu. Oke. Untuk cedera yang lain adalah kram atau kelelahan otot. Kalian sudah sering jogging, kalau kalian sudah merasa lelah jangan diteruskan. Nanti betis kalian akan terasa kram atau kaku. Selain itu, ada yang namanya terkilir atau kesleo. Adalah kesalahan akibat gerakan di sekitar sendi. Sendi-sendi kalian biasanya ada di mata kaki itu. Kalian dengan istilah Jawanya keteklik. Kayak gitu. Itu namanya kesleo. Untuk dua sakit ini, kram dan kesleo, untuk penanganannya adalah dengan cara dipijat bagian yang sakit dan istirahat sesaat, atau langsung dikompres dengan air es pada persendian yang sakit tersebut. Jelas ya anak-anakku sekalian? Oke. Yang keempat adalah pendarahan, yaitu pecahnya pembuluh darah akibat pukulan atau terjatuh. Pendarahan itu biasanya badan kita tuh mengeluarkan darah, ada yang tetes-tetes ataupun mengucur berdasarkan lukanya. Pendarahan itu sebenarnya ada dua, ada yang di sekitar hidung dan ada yang di sekitar mulut ya. Terus yang terakhir adalah pingsan, yaitu kehilangan kesadaran sementara. Jadi kalian kehilangan sadarnya hanya sementara saja. Bisa terjadi karena kalian kelelahan ataupun belum makan. Biasanya kalau belum makan, kalau ada upacara bendera atau mau kumpul-kumpul di lapangan, kalian harus makan dulu, jadi biar ada tenaga. Paham ya anak-anakku? Untuk penanganannya, bawa langsung ke tempat yang teduh, longgarkan pakaian dan berikan aroma-aroma. Bisa kalian memberikan kayu putih ataupun yang wangi-wangian agar untuk merangsang kesadarannya. Ya, jadi dari kelima ini adalah aktivitas fisik yang disebabkan oleh olahraga. Terus lanjut yang kedua, yaitu aktivitas karena kegiatan sehari-hari. Itu biasanya terjadi karena adanya luka-luka. Yang dimaksud luka adalah luka goresan atau sobekan kecil pada kulit sehingga jaringan di bawahnya mengalami pendarahan. Jadi kulit kalian, bisa kaki, tangan, seluruh badan kalian kalau terkena goresan akan mengeluarkan darah, itu namanya luka ya. Luka ada beberapa macam yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah luka iris. Luka iris itu kita teriris benda tajam, bisa pisau, bisa silet. Gambarnya seperti itu. Jadi jari kalian biasanya kena pisau waktu mau memasak. Jadi hati-hati. Yang kedua adalah luka lecet. Luka karena kulitnya tergesek permukaan yang kasar. Misalkan kalian terjatuh, tersungkur seperti itu. Jadi lutut kalian nanti terkena gesekan dan mengeluarkan darah tapi tidak mengucur, hanya beberapa tetes saja. Seperti itu gambarnya. Kalau kalian lari-larian jatuh, jadi hati-hati. Oke. Yang ketiga adalah luka tusuk karena benda runcing, bisa karena jarum, pena, ataupun karena pepohonan. Duri-duri seperti ini gambarnya. Atau kalian sudah pernah dites darah, ujung jarinya kan ditusuk oleh jarum. Itu kan namanya terkena luka tusuk. Yang keempat adalah luka bakar karena terbakar, karena bakar kena listrik, api, atau zat kimia. Gambarnya seperti itu. Atau kena knalpot. Seperti itu. Anak-anak sekalian udah pernah kan? Jadi bisa kalian lebih berhati-hati lagi. Yang kelima adalah luka robek, yaitu terbukanya permukaan kulit karena goresan. Jadi luka ini hampir sama dengan luka lecet ya anak-anakku sekalian.
Jadi gambarnya seperti sama, bisa di siku, tangan, itu karena luka lecet dan robek. Tapi kalau nanti terlalu besar harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang terakhir adalah luka lepuh, yaitu permukaan kulit terkena gesekan atau panas dan muncul kantung cairan seperti itu. Nah, itu lihat, bisa terkena setrikaan atau terkena air panas ya. Nanti kalian jadi gosong-gosong seperti itu dan ada kantung airnya. Penanganannya bagaimana kalau dengan luka-luka tersebut? Nah, jangan panik. Yang pertama, kalian harus bersihkan dulu dengan air atau Revanol atau antiseptik untuk mensterilkan dari kuman-kuman ataupun bakteri ya. Terus yang kedua, berikan betadin. Nah, dan atau obat merah. Kalian harus selalu sedia di rumah betadin atau obat merah. Oke. Lalu kalau memungkinkan, tutup dengan kain kasa atau perban untuk menghindari infeksi agar tidak terkena paparan dari bakteri dari luar. Terus yang keempat, jika lukanya lebar ataupun luka sobek yang lebar, harus segera dijahit dan dijahit di rumah sakit terdekat. Gimana, sudah paham anak-anakku? Nah, sekarang prinsip dasar dari penanganan yang namanya luka ataupun cedera. Kalian harus secara berhati-hati dan secara cermat kalau ada kasus yang terjadi pada sekitar kalian. Prinsipnya penanganan cedera adalah dengan RICE, bukan rice nasi ya. Ini RICE ada singkatannya. Yang pertama adalah rest alias istirahat. Jadi kalian istirahatlah jika terjadi cedera. Nah, seperti pada gambar, kalian harus langsung duduk atau tiduran dengan luka di atas dari posisinya dari jantung untuk mengurangi memar atau mengurangi rasa sakit ya. I-nya apa? Kan rice ya. I-nya apa? I-nya ice, yaitu pemberian es. Di sini bukan es krim ya, nanti malah dirubuk sama semut. Di sini kita pakainya es batu. Jadi begitu kalian kakinya cedera atau terkilir, mata kaki kalian itu harus langsung segera tempeli dengan air es ya, ataupun es batu kayak seperti itu. Itu untuk mengurangi memar dan rasa sakit. Sekarang C, compression alias pemberian tekanan. Ini yaitu kalian menekan bagian yang sakit untuk mengurangi rasa sakit. Nah, seperti pada gambar, yang sakit semananya, persendian atau mananya ya. Terus yang terakhir adalah elevation. Elevation yaitu meninggikan bagian tubuh. Nah, jika kalian yang sakit kaki, nanti kalian kakinya harus diberi bantalan, jadi kakinya lebih tinggi dari posisi jantung ya, seperti itu. Jadi prinsip penanganannya adalah RICE, rest, ice, compression, and elevation. Jelas ya?